temperature. Surabaya is very hot today. 70 degrees. Here was I 19 Getting degrees, sir. 90 getting degrees. colder nine. now. Is it 9 degrees? Yes. 17. No, 19 degrees. 20 19. degrees. Under 20, yes. Oh, I see. Because it is. This is autumn, right? Yeah, that's Yes, right, Yeah, sir. sir. right. That's But right. it can 7 at night, sir. Oh, I Yeah, see. So macam-macam. that's very cold. Maybe in East Java it is like Bromo, right? But Oh, right. Surabaya is Okay. very hot. The highest temperature in Surabaya today is around 37 to 38 outside. So we don't want to go out. We go out, but we have to go very fast and then go to the mall. Right. So the mall is full now. People Oh. don't like to go to the zoo. They go to the mall. In the mall, you can see people, right? See people and eat, but it's it's good because it's not hot. Okay, this is our tutorial program. In the second meeting, the second session of our tutorial program, we are still talking about parts of speech. You remember in our first meeting last week, we talked about parts of speech, but the focus is on noun and verb, right? You Yes, remember that? yes, sir. So noun. Two main problems in noun. We have to decide singular or plural. Right? That is the one of the problems in noun, right? Is it singular or plural? And some plural forms are not regular. For example, we say child, then we say children, right? If it is like mouse, and then we say mice, etc., etc. The second problem in noun is countable or uncountable. So coffee is uncountable. So we cannot say, I want a coffee. No, we cannot say, I want a coffee. What do we have to say, others? We cannot I say, want I coffee. want a coffee. We have to say, I want I. coffee. I want a cup of coffee. Betul sekali. Jadi, kalau mau jadikan barangnya dihitung, pakai takarannya. I want a cup of coffee. Tapi kalau mau beli bubuk, mungkin I want a kilo of coffee. A kilo of coffee is okay because you want to buy the coffee seeds, right? You want to buy the coffee seeds. I want a cup of coffee. Kalau satu bungkus gimana? Satu pack. A pack. I want A pack of one coffee. pack Bisa, of right? coffee. Good. So that's the way how you can change that one, right? So that's the way, right? So because we cannot say a coffee. Also the same problem with milk, all the uncountable nouns. So only two problems. That's the two problems. And then after that we talk about verbs. Mudah-mudahan sudah membaca modul 1-2 makin lengkap ya. Kata kerja verbs memang quite complicated. Jadi verbs are quite complicated dan very vital dan peranannya sangat penting kata kerja. Why is it important? Because we cannot make sentences without verb. Ada the three main problems in verb. Number one, verb itu bentuknya berubah-ubah mengikuti subjek. Jadi kalau if we say I go, and then Randy goes, right? Itu masalah pertama.
The second one is masalah regular dan irregular verbs, like the one that you memorize in high school. Jadi kalau go ada teratur regular, misalnya open, opened, opened, right? Tambah id gampang. Tapi kalau seperti go, went, gone, write, wrote, written, drive, drove, driven, seperti itu. Itu masalah kedua. Masalah ketiga adalah sometimes we have to decide kata kerja ini transitif atau intransitif. That's one of the problem. Wildan, do you still remember the difference between transitive and intransitive? Masih ingat perbedaannya? Ya, apa itu? What's the difference? Bedanya di mana, Mas Wildan? Antara kata kerja transitif dan intransitif. Oh, Mas Wildan kelihatan ada sesuatu. Oh, mungkin Mas Ade, right? Do you want to respond to my questions? Apa beda transitif dan intransitif di modul kita unit 1? Apa itu artinya? Bedanya di mana? Say something. Apa bedanya Mas Ade? Mas Ade 3. Atau Mbak Kusnul. Mbak Kusnul, how are you? Do you have any comment about transitive and intransitive? Kalau transitif itu membutuhkan objek, kalau intransitif yang tidak membutuhkan objek. Betul sekali, very good Mbak Kusnul. Hanya masalahnya Mbak Kusnul, ada kata kerja tertentu yang kadang-kadang itu posisinya bisa dua-duanya. Sometimes it is transitive, sometimes it is intransitive. Jadi kata kerja seperti makan. You can say I'm eating now tanpa objek, right? I'm eating now, but you can say I'm eating rice now, right? Tapi kata kerja seperti open, you cannot say I'm opening, tapi harus opening what? Opening apa, right? That's itu. Jadi ada kata kerja yang fungsinya bisa sebagai transitif, ada yang dua-duanya, right? That's what we have to say. This is the point. Nanti later on in grammar we are going to study active passive. Mudah-mudahan masih ingat ya Mbak Kusnul, you study active passive di junior high school, you remember? Masih ingat? Yang bisa dipasifkan itu adalah kata kerja yang transitif, yang punya objek. Kalau tidak punya objek, of course, you cannot make it passive, right? Jadi kalau misalnya, I will write the letter, boleh. I will write the letter, you say the letter will be written. Tapi kalau misalnya I'm writing, I will write, begitu toh I will write, nggak bisa dipasifkan, right? That's the point. Jadi masalah tadi adalah irregular dan regular, lalu masalah transitif, itu menjadi suatu bagian tersendiri dari kata kerja, verb, right? Okay, in our program today, we are going to focus on, mudah-mudahan you have read module 3 and 4, modul 3, 4, itu membahas mengenai ada 4 more parts of speech, yaitu adjectives dan adverbs, lalu ada preposition, lalu terakhirnya adalah articles, right? Mas Dika sudah membaca, have you read module 3 and 4? Jadi acara kita itu kan rata-rata belajar kita online itu kita baca dulu, lalu biar punya gambaran. Setelah itu kalau when we meet in the tutorial program, kalau itu bisa, oh ya saya ada masalah baca itu tapi I don't understand. Then you can ask questions. Idealnya begitu. Tapi we understand that you are working. Jadi tentu saja tidak semua punya kesempatan untuk membaca. Mas Dika gimana? Mas Dika, have you read or not?
Mas Belum, Dika Pak. sudah membaca belum? Kemarin baru membaca yang modul 2 sekilas saja. Belum masuk ke 3 dan 4. Oh ya, 2 itu berarti masih menyangkut yang verbs ya, kata kerja ya, Mas? Iya, Pak. Oh ya. Oke, mudah-mudahan kemarin itu penjelasan. Jadi 3, 4 belum. Kalau Mas Ades, right? What about you, Mas Ades Saputra? Have you read module 3 and 4? Module 3 and 4 just screening, sir, but not much enough because, yeah, me too don't have many time for doing that. Okay, right? You don't have much time. Itu memang I could understand your problem, but you are working, but we really appreciate. Memang tidak semua memiliki waktu untuk membaca. Ada lagi, mungkin Mbak Devi. Halo Mbak Devi, how are you? Oh yes, sir. Iya, Mbak Devi sudah membaca belum? Ada modul 3 and modul 4. Baru selesai modul 2. Modul 3 Oh, sama gitu. 4-nya belum, iya. Iya. Ada yang mungkin melihat, walaupun tidak membaca keseluruhan, baca teliti 3, 4, tapi lihat-lihat, artinya buka-buka, lihat mungkin Mbak siapa ini? Atau ini Mas Ferry. Halo, Mas Ferry? I would like to hear your voice. What is your comment? Have you read module 3 and 4? Mas Ferry belum menjawab, mungkin ada masalah dengan mic-nya. What about siapa lagi yang belum respons? Oh, Dian. Mas Dian, right? Mas Dian Hidayat ini belum, right? Mas Dian, I want you to say something. Right? Have you read module 3 and 4? No, sirs, I'm sorry, I haven't read before because I'm working on others and I have to finish others. I'm so sorry. Oh, that's okay. Right, good. Okay, jadi saya senang, right? You are very honest. Kalian sangat jujur, cerita, sehingga kita bisa lihat. Oke, nggak apa-apa. I'm going to start. Jadi saya asumsi sebagian besar belum. Jadi saya mulai awal. Saya harus lebih sedikit memberi informasi dan mengajari sedikit. Mudah-mudahan masih ingat, you remember what you studied in junior high school. Jadi saya telaten sedikit. Oke, I would like to share the screen. Saya share the screen ya. Jadi cakupan ini saya sudah merangkum. So I have tried to outline module 3 and module 4 yang membahas adjective, lalu ada adverbs, preposition, and articles. Okay, have you seen my screen? Yeah. Sudah lihat screen Yes, saya sir. tampil? Yes, sir. Okay. Right. Jadi ada adjectives, adverb, preposition, noun. Ini adalah kelas kata ya, parts of speech. I'm going to start with kata sifat, adjectives. Now, di buku modul ada penjelasan begini. Adjectives itu adalah kata-kata, words to modify noun. Kata yang digunakan untuk menerangkan nomina. Jadi berarti ada di situ ada adjektif, itu kemungkinan besar di situ ada nomina, noun, bukan verb. Karena dia itu menerangkan noun. Oke. Jadi di mana ada noun, di situ bisa ada adjektif.
Kalau ada adjective berarti di situ ada noun. Cara dia menerangkan modify noun itu seperti apa? Kita lihat posisinya saja, hanya ada 2. Like the one that you studied in junior high school. Dia sebagai determiner, berarti adjektifnya itu berada di depan noun. For example, you say big house atau a big house. Atau tambah ini bisa diperpanjang, misalnya a very big house. Jadi big house. Yang penting jangan house big. Right? Big house. Jadi sebagai determiner dia berada di before noun. Jangan after noun. Ada bahasa tertentu, mungkin bahasa Korea juga atau apa, itu biasanya adjektif ini munculnya setelah noun. Jadi seperti bahasa, right, you know, ada Spain, bahasa Spanyol. Bahasa Spanyol itu ada seperti rumah putih. Kalau kita kan bahasa Inggris kan White House, dia menjadi Casablanca. Casa itu rumah, Blanca itu putih. Jadi itu lain. Tapi Inggrisnya lain. Inggris itu adjektif di depan. Kalau Korea gimana Korea? Kalau rumah besar itu gimana? Rumah dulu atau besar dulu? Ada yang mau memberi komentar? Soalnya Besar. saya tidak punya pengetahuan mengenai angkut bahasa Korea itu. Belas. Halo? Besar dulu baru rumah. Besar. Biasanya besar dulu, Pak. Oh, jadi seperti bahasa Inggris ya? Kalau bahasa Indonesia kan rumah dulu baru besar. Jadi rumah besar, bukan besar rumah. Jadi ada rata-rata bahasa di dunia itu seperti tadi saya contohkan bahasa Spanyol itu rumah dulu baru besar. Jadi sama seperti bahasa Indonesia. But in English itu adalah jadi big house itu adalah kata sifat pertama. Kalau posisi yang kedua itu kata sifat itu posisinya adalah sebagai predikatif atau subjek komplement. Jadi dia sebagai pelengkap predikat. Jadi dalam kalimat itu ada subjek predikat. Predikat di situ itu ada kata sifat. Jadi dia ini adalah pelengkap predikatnya. Contohnya begini. The house is big. Jadi tadi kalau big house, sekarang menjadi the house is big. Big itu muncul bersama-sama dengan kata kerja is, tapi untuk menerangkan rumah. Jadi big tetap menerangkan rumah, hanya dia muncul setelah subjek, setelah noun. Tapi kita tidak bisa bilang the house big, enggak. Harus ada is-nya. The house is big. Right? Jadi nggak bisa the house big. Kalau mau begitu, big house. Jadi big house menjadi the house is big. Jadi ada subjek dan ada predikat. Karena fungsinya sebagai pelengkap predikat. Atau the man is rich. Rich-nya menerangkan man. Tapi ada kata kerjanya yaitu is. Jadi is rich ini dianggap sebagai satu unit predikat. Jadi itu poinnya begitu. Jadi ini saya ringkaskan. Jadi intinya posisi di dalam kalimat itu hanya 2 itu kata sifat itu. Jadi artinya dia menerangkan noun seperti apa. Dia bisa muncul sebelum atau muncul sesudah, tetapi bersama kata kerja sebagai pelengkap. Right? So simpelnya seperti itu. Bagi yang sudah membaca. Now, ada macam-macam kata sifat. Kita tahunya dari mana kata sifat itu. Gampangnya adalah we have to check the dictionary. Kamus yang lengkap itu selalu kalau kita membuka misalnya kata big, dia pasti akan menulis dulu ini parts of speech-nya adalah adjective. Gitu. Lalu baru
menerangkan artinya. Big itu artinya tidak kecil, misalnya begitu, right? Good. That's the point. Lalu bentuk kata sifat itu kebanyakan ada 3 begini ya. Ada bentuk dasar, so you have the base form. Lalu ada bentuk perbandingan yang artinya lebih, atau bentuk jadi komparatif and superlatif. Itu artinya paling. Contohnya misalnya kalau big itu bentuk dasarnya ya. Kalau komparatifnya biasa kita tambah akhiran er menjadi bigger than. Bigger than artinya lebih besar. Lalu kalau paling besar kita bilang the biggest. Jadi kita tambah akhiran est, right? Est. Ini untuk kata sifat yang hanya terdiri dari 1 atau 2 suku kata. Ada big, ada happy. Happy, happier, the happiest. Tapi kata sifat yang lebih dari 2 suku kata, seperti difficult, beautiful, challenging, seperti itu perbandingan lebihnya kita menambah kata more. Jadi difficult menjadi lebih sulit, more difficult. Complicated, more complicated. Lalu palingnya menjadi the most complicated. Jadi pakai the most complicated. Itu. Jadi kalau 1-2 suku kata tambah ir dan est, tapi kalau lebih harus pakai more dengan most. Untuk kata sifat ini memang tingkat dasar lebih dan paling ini ada beberapa pengecualian. Ini di buku biasanya disinggung. Misalnya kata good. Kata good ya. Good itu artinya bagus. Kalau kita if you want to say lebih bagus, you don't say gooder. Jadi misalnya HP saya lebih bagus dari HP-mu. My mobile phone is gooder than your mobile phone. Tidak ada. Jadi bentuk gooder itu nggak ada tambah ir. Gooder nggak ada. Dia berubah menjadi better. Jadi good, better. HP saya paling bagus. Then you say my mobile phone is the best. Right? The best kayak gitu. Jadi ini pengecualian juga. Seperti juga kata seperti bad. Bad itu jelek. Kalau bentuk misal mau mengatakan lebih jelek apa? Ada yang memberi komentar? Mungkin Mbak Kusnul? Bad itu kan jelek. Kata sifatnya lebih jelek apa Mbak? Maaf Pak, saya belum tahu. Bad itu jelek. Ada yang mungkin tahu? Tadi ada Mas Ades. Mas Ade? Bad, kalau good menjadi better. Kalau bad itu jelek. Lebih jeleknya apa? Worse. Betul Worse. sekali. Siapa yang bilang worse itu? Ya, Pak. Iya, betul. Worse. Ini ada daftarnya. Di internet ada semua. Jadi worse. Lalu kalau paling jelek, kita mengatakan the worst. Misalnya situasi paling jelek sekarang. The situation is the worst. Kayak gitu. Jadi itu pengecualian situ. Nggak terlalu banyak pengecualiannya. Jadi kata sifat itu umumnya begitu. Right? Ini pengecualiannya. Now in your textbook, di buku modul, ada juga penjelasan menyangkut macam-macam adjectives. Ada adjektif yang menerangkan ada kualitas, kuantitas, macam-macam, umur, ya. Itu adalah jenis-jenis adjectives yang itu hanya nggak perlu dihafal namanya, tapi yang penting tahu. Misalnya adjectives untuk menerangkan warna, jadi kita bisa tahu misalnya ada red, blue, macam-macam. Ada adjektif untuk menerangkan umur.
Misalnya kalau mau menerangkan umur, kata sifatnya apa ya? Kata sifatnya kalau umur itu bisa pakai old, bisa pakai young, misalnya begitu. Perubahannya old, older, the oldest, young, younger, begitu. Jadi macam-macam, tapi ikuti bentuk seperti yang di atas, right? Jadi kata sifat itu problemnya hanya itu saja. Kita tahu posisinya di mana, ada tadi di depan noun atau sebagai predikat bersama to be. Lalu bentuknya 3 ini. Nah, untuk latihan sederhana di buku banyak latihan, tapi oke, we can have a look at this one. Ini adalah kita latihan mengenal adjektif. Artinya kalau dalam kalimat begini itu adjektif itu yang mana ya? Let's see. Coba guideline-nya ini ya. Guideline-nya itu A dan B ini. Kemungkinan dia itu berada di sebelum nomina atau setelah nomina tapi ada kata kerjanya seperti big ini. Hanya itu toh posisinya. Jadi we have to see carefully. Coba diperhatikan dulu number 1 to number 7. Lihat saja kata sifat. Jadi kan ini kan identifikasi ya. Kata sifatnya mana? Dalam satu kalimat ini kata sifat hanya satu. Have a look for 3 minutes. Read the given sentences below and circle the adjective. Circle itu artinya lingkari. Kata sifatnya yang mana ya? The homeless beggar hasn't eaten in days. Kalimat selalu punya subjek dan punya predikat. Seperti yang saya katakan tadi, I said, kata sifat selalu hadir karena ada noun. Bisa di depan sebelum atau sesudah. Ada lihat sepintas saja, ada lihat-lihat 5. Ada 10 ya, 10 soal.
Halo, oke, let's have a look. Coba kita lihat sama-sama. I would like to have some students reading that one. Coba nomor 1, right? Coba yang namanya yang saya ingat tadi ada Mas atau sukarelawan saja. Siapa yang mau membaca nomor 1 sampai 3? Who is going to read from number 1 to number 3? Artinya nomor 1 itu kata sifatnya itu yang mana? That's the point. Silakan. Halo. Yes, sir. Ya, silakan. Sorry, what's your name? My name is Randy. Sandi, nomor urut berapa Mas Sandi di daftar? Aduh, saya sebentar. Gimana caranya ini, Pak? Randy Aditama, Pak. Iya, saya kebetulan nama saya ada di HP tapi tertindih oleh plat ini enggak saya lihat. Mungkin Mas punya daftar? Tidak punya, Pak. Pak. Oh ya, nggak apa-apa. Silakan Mas Sandi. Now, number 1 kalimatnya kan begini. The homeless beggar hasn't eaten in days. Yes. Mana yang kata sifat? Homeless. Betul. Mengapa homeless itu kata sifat, Mas yakin betul? Apakah di situ Ya, ada nomina, ada noun? Ya, jadi nominanya itu bigger. Betul. Jadi nominanya adalah beggar, right? Beggar itu artinya pengemis. Berarti ini nomina, ini kata sifat yang letaknya sebelum noun. Jadi homeless beggar. Beggar yang tidak mempunyai rumah, right? Oke, bagus. Number 2, the fox is a dangerous animal. Yang mana? Dangerous. Betul, karena? Sebelum nomina. Oke, nominalnya adalah animal. Betul, bagus Animal. Mas. Number 3. Mary had a Mary- little lamb. Oke, A little. betul. Karena setelah itu kan ada lamb yang artinya domba. Oke, jadi a little lamb. Betul. Nah, oke, 3. Bagus. Teruskan satu lagi, Mas. What about number 4? The selfish giant didn't allow the children to enter his garden. Mana yang Selfish. adjective? Selfish. Karena noun-nya adalah giant. Giant. Iya. Giant ini bukan kayak orang hutan itu. Giant ini kelihatannya berarti giant mungkin orangnya badan besar itu loh, Mas. Maka namanya giant itu. Jadi mungkin. Jadi selfish giant artinya mungkin orang badan besar yang selfish itu artinya orang yang egois, orang yang ingat diri. Jadi selfish giant itu tidak mengizinkan anak-anaknya untuk memasuki tamannya, right? Also very good. Thank you. Number 1 to 4. Now I would like to have someone else membaca nomor 5, 6, 7. Silakan.
Mungkin Mbak Kusnul mau? Baik, Pak. Oke, Nomor- boleh. Number nomor 5, 6, empat ya? 7. 5, 6, 7. The foolish dog barked at its reflection and lost its food. Adjektifnya foolish. Betul, karena Itu tolol atau bodoh. oke, karena setelah foolish itu kan ada dog. Dog itu kan noun, right? Jadi foolish dog tidak bisa menjadi dog foolish, right? Bagus. Number 6. The family didn't have enough food for the winter. Adjektifnya enough. Cukup. Betul, karena ada food di sebelah, jadi enough food. Nah, coba Mbak sebutkan nama-nama musim dalam bahasa Inggris. Ada winter, apa lagi? Ada winter, setelah winter apa? Spring, Bagus. terus autumn, fall. Itu ya. Winter, spring. Summer. Sebelum Summer. autumn ada summer. Summer. Setelah summer ada autumn, lalu right good. Jadi autumn itu terakhir, right good. Oke, di Korea sekarang adalah ada autumn ya, atau juga namanya fall, right good. Winter, spring, summer, autumn, right? Bagus. Oke, I would like to satu lagi Mbak. The girl. The girl is state level boxer. Adjektifnya state level. Oke, state level ini karena di sebelahnya kan ada boxer. Boxer itu artinya semacam petinju ya. Jadi state level ini dia berfungsi sebagai kata sifat karena dia angka sebagai satu kesatuan. Jadi state levelnya artinya anak perempuan itu adalah seorang boxer tingkat nasional, tingkat nasional, state level. Jadi ini adalah kata sifat yang menerangkan boxer. Okay. Number 8, 9, 10. I would like to have someone else. Silakan. Saya, sir. Okay, silakan, Mas. Number 8, 9, 10. The brave army marched through the streets. Brave. Brave, right? The brave army. Karena army adalah noun-nya. Bagus. The 9, the next number. I had no idea such a fantastic place existed. Fantastic. Betul, fantastic. Karena place-nya adalah noun, right? Good. Number 10, the last one. Some oranges are pretty sour. Pretty. Itu bukan pretty. Nomor 10 ini memang sedikit ada jebakan. Jadi nanti kita akan membahas adverb. Oh, berarti some. Number 10 itu kata sifatnya adalah sour. Oh. Sour itu artinya kecut. Oh iya, Ding. Jadi ini yang tadi saya terangkan di atas bahwa kata sifat itu munculnya sebelum subjek. Jadi sebelum noun, nounnya kan oranges. Tapi dia munculnya menjadi bagian predikat bersama to be. Harusnya pretty itu bisa dihilangkan. Jadi misalnya some oranges are sour. Sour itu artinya kecut. Namanya itu asam, right? Good. Jadi sour. Pretty nanti kita akan lihat di adverb. Pretty itu saya di awal minggu lalu saya bilang satu kata itu boleh memiliki bisa memiliki dua parts of speech. Jadi kalau kita misalnya ini kata pretty ya. Kalau kita buka di kamus, pretty itu kemungkinan tulisnya begini. Misalnya pretty pertama itu adalah adjektif, betul. Pretty kedua itu adalah adverb. Kalau pretty sebagai adjektif itu artinya cantik. Misalnya we say the girl is very pretty. Wow, it's very pretty. Right? Pretty adjektif. Tapi kalau dia berfungsi sebagai dia masuk dalam kelas kata adverb, itu artinya bukan sangat cantik, tapi kira-kira artinya cukup atau agak seperti itu ya. Jadi pretty sour artinya cukup ketut. Jadi
ada jeruk-jeruk tertentu yang memang sangat atau apa sangat apa sangat ini kecut. Jadi itu kira-kira begitu. Tadi saya katakan kalau ini masalah rasa makanan ya. Kalau makanan yang ya seperti buah itu rata-rata sour. Kalau makanan itu asin namanya apa, Mas? Jadi kalau kita makan makanan, wah ini asin ya. Salty. Ya, Salty. betul. Jadi kalau asin. Kalau makanannya itu sedikit pahit, apa namanya? Pahit. Waduh, ini pahit. Bitter. Betul. Bitter. Kalau makanannya itu hambar, artinya nggak ada rasanya. Aduh, nggak enak, Plain. nggak ada rasanya. Apa namanya? Tasteless, betul. Tasteless. Jadi ini adalah rasa-rasa yang kira-kira sama dengan, jadi ada sour, ada salty, ada bitter, ada tasteless. Kalau pedas, apa namanya? Spicy. Spicy. Bisa juga hot ya. Iya. Tapi hot itu bahasa yang kurang formal, jadi biasanya orang bilang spicy. Oke, right? Jadi menentukan, jadi mengenal kata sifat itu seperti itu. Selalu ada kata benda sebelum atau sesudah, tapi dia ada predikatnya seperti tadi ada are itu. As I said before. Yang paling penting adalah waktu kita membuat kalimat, we make sentence, kalimat kita in writing atau speaking itu harus benar, right? Jadi kalimatnya misalnya the girl is very pretty. Oke, pretty adalah kata sifat, right? Well, right? My sister is a pretty girl. Boleh juga, gitu. Jadi membuatnya benar. Oke, jadi beridentifikasi gampang. Ada sedikit saya tambahkan latihan gini. Mengubah yang tadi ada a, jadi sebelum big house kita bisa ubah menjadi dalam kalimat menjadi the house is big. Coba kita lihat sedikit latihan seperti ini. The car is new. Berarti berikutnya kalau kita mau jadikan, ini kan dia predikat ya, new-nya menerangkan car. Lalu the test is hard. It is a challenging job. Coba ubah ke dalam bentuk lain yang tetap menerangkan kata benda yang ada di situ. Ada yang mau mencoba untuk membaca number 1, 2, 3, 4? Ini sebetulnya kan gampang, hanya pasang posisi aja, ubah posisi. The car is new. Silakan, Mas, siapa yang mau membaca? Halo? Halo, saya izinkan membaca, Pak. Oh ya, silakan. Right? Mau membaca number 1 to 4 atau hanya 2 nomor? Boleh keempatnya. Oke, bagus, right? That's good. The car is new. Lanjutkan. It is a new car. Bagus. Jadi tinggal dibalik. The car is new. It's a new car. Terus. It is a hard test. Betul. The test is hard. It's a hard test. Tes yang berat. Very good. The job is challenging. Right. It's a challenging job. The job is challenging. Lawan dari kata challenging apa? Misalnya pekerjaan itu, the job is very challenging. Lawannya apa, Mas, kira-kira? Pekerjaan yang tidak menantang itu namanya apa? The job is not challenging. Berarti it's apa biasanya? Lupa, Pak. Maybe Easy. 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 Boleh juga. Mungkin bisa easy. Kalau tidak challenging itu kemungkinan bisa easy. Atau apa itu loh, jadi mungkin jadi not challenging itu mungkin artinya easy, mungkin juga artinya boring, membosankan. Jadi kerjaannya itu terlalu monoton. Misalnya kerjaannya itu stempel amplop misalnya. Oke, I do it. I think it's quite boring.
I do the same thing again and again, right? Good. It's quite boring. Right? Jadi kira-kira challenging itu lawannya mungkin easy, right? Easy atau boring atau ada kata sifat lagi namanya monotonous. Ya, monotonous itu bahasa Indonesianya monoton. Monotonous artinya no variety, tidak ada variasi. Betul, Mas? Ya, ya Pak. Jadi challenging, pekerjaan challenging itu artinya kapan when do you say that a job is challenging, Mas? Artinya tidak gampang, tidak membosankan. Berarti apa? Artinya untuk melakukan pekerjaan itu kita harus mengerahkan jurus-jurus ya. Kayak orang silat tuh loh, Mas. Ya, Jurus-jurus ada, harus jurus-jurus pakai ilmu ini, ilmu itu untuk jurus-jurus supaya hasilnya bagus. Berarti kerjaan itu adalah challenging dan ada variasi. Jadi challenging artinya tidak gampang dan juga tidak membosankan karena ada variasinya, tapi membutuhkan keterampilan, special skills. Oke, terus terakhirnya adalah it the is a owner of company. It is A Japanese company. betul. So the owner of the company is a Japanese. It's a Japanese company. Jadi Japanese company adalah sebuah perusahaan Jepang, misalnya sebuah perusahaan Korea. It's a Korean company. Oke, jadi itu adalah nanti ini aplikasi ya. Aplikasi adjektif dalam berbicara atau menulis itu seperti itu. Adjektif itu selalu bisa mendiri sendiri. Seperti kapan saya terangkan di bahasa Inggris ya, tapi mata kuliah bahasa Inggris. Misalnya, my apartment is small. It is a small apartment. It's only 3 meters wide and 6 meters long, misalnya begitu. Jadi, kalimat sederhana tapi benar kita menggunakan atas sifat. Jadi, ini mudah-mudahan bisa diterapkan ya. You try to apply di dalam komunikasi, jadi menulis atau berbicara. Now, I'm moving to the next one. Ini adalah yang namanya adverb. Memang adverb dengan kata sifat itu beririsan juga. Adverbs itu by definition kata-kata yang modify, yang menerangkan kata kerja atau dia menerangkan kata sifat, juga bisa menerangkan kata adverb yang lain. Jadi dia munculnya di 3 itu ya. Adverbnya itu ada karena mungkin di situ ada kata kerja, atau ada kata sifat, atau ada adverb. Jadi bukan dia menerangkan noun ya, itu urusannya adjektif. Saya beri contoh dulu adverb yang menerangkan kata kerja. Misalnya kalimat begini, the man speaks slowly. Posisinya kata slowly itu adalah verb dan dia munculnya setelah kata kerja ya. Artinya pada akhir kalimat. Jadi pada akhir kalimat jadi slowly. Kalau ini diubah menjadi the man slowly speaks. Nggak bisa. The man slowly speaks. Harus the man speaks slowly. Ada adverb tertentu yang bisa muncul sebelum, tapi selalu setelah begini. Jadi the man speaks slowly. Jadi posisinya setelah kata kerja. Dan cirinya ada jadi kata adverb itu umumnya juga kata sifat, asalnya kata sifat ya. Lalu ditambah dengan akhiran ly. Walaupun tidak semua kata sifat itu ditambah ly ya. Tapi seperti slow bisa menjadi slowly. Kalau quick menjadi quickly. Kalau rapid menjadi rapidly. Seperti itu. Interesting bisa menjadi interestingly. Ada penambahan begitu. Adverb. Jadi dia sekali lagi dia munculnya di setelah kata kerja atau pada akhir kalimat.
dia menerangkan kata kerja ya. Jadi speak slowly. Nggak bisa slowly speak, tapi speak slowly. 2. The man is very slow. Modif adverb-nya itu adalah very. Jadi very itu sebagai adverb. Dia menerangkan mana? Menerangkan kata slow. Slow adalah sebuah kata sifat. Jadi dia letaknya di depan kata sifat. Jadi dibalik dengan di sana ya. Kalau dia menerangkan sifat, posisinya sebelum. Very slow. Jadi bisa diperpanjang misalnya. He is a very slow man. Very slow. Jadi very itu menerangkan slow. Slow itu menerangkan man. Lagi. Jadi kalau ada jadi nomor 2, kalau ada kata sifat mau diberi adverb, tambahnya di depan. Number 3. The man speaks very slowly. The man speaks very slowly. Ini adverb-nya adalah seharusnya adverb-nya pertama itu adalah slowly. Seperti nomor 1 di atas. Slowly itu langsung menerangkan speaks. Ini ada 2 tahapan ya. Jadi sebetulnya kalimat ini adalah the man speaks slowly. Lalu slowly yang adverb ini mendapatkan penegasan lagi bahwa sangat lamban. Jadi the man speaks very slowly. Jadi very menerangkan slowly. Kedua-duanya slowly itu menerangkan speaks. Jadi dia muncul sebelum adverb. Itu rata-ratanya begitu. Jadi menerangkan kata kerja, menerangkan kata kerja umumnya, ini umumnya ya karena ada pengecualian cukup banyak, muncul setelah kata kerja atau adjektif atau adverb, tapi dia munculnya sebelum. Jadi very slow atau very slowly. Gitu. Jadi adverb itu ada karena di situ ada kata kerja atau mungkin kata sifat atau adverb. Tidak ada hubungannya dengan noun. Ada contoh lagi, satu lagi di bawah ini. The weather is terrible. Terrible itu artinya sangat jelek. Right? The weather is terrible. Kalimat ini, terrible ini kata sifat ya. Lalu kita mau tambah, atau the weather is terribly cold. Kata sifatnya adalah cold. Adverbnya yang mana? Adverbnya adalah terribly cold. Jadi, terribly itu adalah adverb yang menerangkan cold. Cold adalah kata sifat. Jadi nomor 4 ini tetap pada bahwa adverb itu bisa menerangkan kata sifat. Jadi terribly cold artinya sangat dingin. The weather is terribly cold. Dari 4 contoh ini, lihat disimpulkan. Pada umumnya kata adverb itu berakhiran ly. Karena dia berasal dari kata sifat. Seperti slow menjadi slowly. Atau terrible menjadi terribly. Tapi posisinya tadi ada 3. Kalau ada kata kerja umumnya itu dia muncul setelah kata kerja. Kalau ada kata sifat dia muncul sebelum, artinya di depan, atau adverb sebelum. Jadi ada very slow, tidak bisa slow very. Jadi slow very nggak bisa. Jadi kita mengatakan lambat sekali. Lambat sekali menjadi slow very. Nggak bisa, harus very slow. Atau misalnya speaks very slowly. Jadi itu posisinya. Jadi tidak terlalu rumit. Coba kita lihat beberapa kasus. Ini ada 1 sampai 6. Ini yang penting kita mengenal dulu yang namanya adverb. Adverb itu kata kerjanya berakhiran ly.
kita ketemu dua. Ada greedily dengan generously. Ini greedily itu kan berasal dari kata sifat greedy. Serakah. Greedy yang artinya rakus. Lalu generous itu berasal dari kata generous yang artinya itu dermawan, orang yang baik hati. Now, pertanyaannya begini sekarang. Perhatikan posisi. Di antara nomor 1 dan 6 ini, ada posisi yang tidak bisa diterima di dalam penggunaan bahasa, baik sehari-hari maupun formal. Jadi posisi itu lebih dari 1, kemungkinannya bisa lebih dari 1, tapi ada yang tidak bisa. Misalnya saja kita membatasi, we are going to talk about number 1, 2, 3. Jadi misalnya kita ambil number 1, 2, 3. Di antara 3 ini, ada 1 yang salah. 2-nya benar. Pertanyaannya yang mana yang nggak bisa dipakai? Ada yang memberi komentar? Number 1, 2, 3. Halo? Jadi antara nomor 1, 2, 3, kata greedy ini kan pindah-pindah ya lokasinya. Lokasi ini ada 1 yang nggak bisa diterima, tapi 2-nya dianggap oke. Nomor 3 yang salah. Nomor 3. Ada yang bilang nomor 3 yang salah. Oke, ada lain lagi komentar? Setuju semua? Oke, let me give some comments. Gini, di antara 1, 2, 3 ini, posisi yang tidak bisa diterima adalah nomor 1. Apa alasannya? Begini, kalau kalimat itu memiliki SVO, ada subjek, predikat, objek. Itu adverb-nya itu jangan disisipkan di setelah kata kerja, lalu memisahkan diri dari direct object. Jadi he ate greedily the chocolate cake. Enggak, harusnya seperti nomor 2. He ate the chocolate cake greedily. Dia makan kue coklat itu dengan sangat rakusnya. Atau yang bisa diterima juga adalah greedily ini ditempatkan
Okay, sorry, I'm disconnected, right? Good. I'm disconnected. Okay, wait. Let me get. Do you hear my voice now? It's okay. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Clear. Okay, I okay. can So, hear. sorry, I'm just disconnected. Okay, let me see the. Oke, right. Now, jadi pertanyaannya begitu. Jadi yang diterima, oke, di sini. Jadi he ate the chocolate cake freely. Pasang paling depan, belakang. Atau greedily, he greedily ate the chocolate cake. Jadi kasusnya ini adalah karena kalimat ini mempunyai objek. Jadi kata greedily ini bisa dipasang di depan, greedily. Ini tujuannya untuk penekanan saja. Misalnya kalimatnya kadang-kadang kita lihat itu misalnya dia mengatakan begini, he slowly walks down the begini loh. He slowly walks down, harusnya he walks down the stairs slowly. Tapi slowly bisa di depan begitu. Itu menjadi masalah gitu. Oke, jadi itu yang kita lihat posisi. Artinya tidak kaku. Nomor 2, part 2, 4, 5, 6 juga masalahnya sama. Jadi yang tidak, yang he gave us greedily the money, yang tidak diterima adalah nomor ini. Sedangkan he give us the money generously, dia memberikan kami uang itu dengan penuh kedermawan. Atau dia dengan penuh kedermawannya memberikan kami uang itu. He generously gave us the money. Right, good. Jadi posisinya nomor 6 itu sama dengan 3 untuk penekanan. Tapi posisi yang amannya kalau ada direct object, pasang di paling akhir, itu lebih aman. Right? He gave us the money generously. Right? Oke, jadi itu adalah kata adverb. Di sini saya tulis karakteristik ciri dari adverb tadi kebanyakan memang kata kerja ditambah ly, tetapi tidak semua. Tidak semua kata sifat itu dijadikan adverbnya ada tambah l and y. Ada beberapa nanti baca di ada kecualian. Kecualiannya begini, misalnya kita mengatakan ada kata fast. Juga ada kata fast. Lalu ada kata hard. Ada fast, lalu ada hard. Ini. Kata fast ini kalau kita lihat di kamus, dia itu fungsinya adalah adjektif. Tetapi pada saat yang sama dia juga bisa sebagai adverb. Tidak perlu harus diubah menjadi fastly. Juga sama dengan hard. Hard ini dia jenis katanya adalah adjektif, tapi dia juga bisa berubah menjadi adverb. Jadi itu termasuk pengecualiannya. Jadi oke, let me give an example. Coba saya memberikan contoh. Jadi fast itu, jadi misalnya kita omong begini, right? He is fast, he speaks fastly. Fastly-nya salah.
dia tetap saja. Jadi tidak usah diubah tambah ly. He speaks fast. Right? He speaks fast. Kalau mau dilanjut, misalnya mau dirubah menjadi he is a fast speak. Right? Good. Sama juga dengan hard. Jadi hard itu artinya keras ya. Misalnya gini. Misalnya begini. He works hardly atau hard. He works hardly atau hard. Harusnya yang benar adalah he works, walaupun dia adverb, tapi yang benar adalah hard. Right? Bukan hardly. Masalahnya begini. Ini ada jebakannya juga. Antara kata hard dan hardly itu sepertinya ada hubungan ya. Hardly berasal dari kata hard. Padahal bukan. Hard itu kan artinya keras. Artinya keras atau berat atau sulit. Hard. Misalnya the test is hard. Tesnya itu berat. Lalu tidak bisa hardly itu artinya tidak ada hubungan dengan berat atau keras itu. Hardly itu kan artinya hampir tidak. Jadi tidak ada hubungannya. Contoh kalimatnya bisa begini. He hardly works. He hardly works bukan artinya dia kerja keras. He hardly works itu artinya dia hampir tidak kerja. Jadi lain ya. Jadi he hardly works. Betul, ini ada adverbnya menerangkan works, tapi dia artinya beda. Jadi ini artinya hampir tidak. Hampir tidak kerja, he hardly works. Right, good. Jadi itu hati-hati dengan bentuk-bentuk seperti itu. Nanti melihat di modul mungkin ada penjelasan. Ada lagi, tapi umumnya memang tadi menambah ly itu ini secara massa banyak. Kata sifat interesting menjadi interestingly, ada slowly happy menjadi happily, dan seterusnya. Jadi pada umumnya adalah menambah seperti itu. Jadi menambah kata sifat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat begini, ini ada kalimat the boss is smart. Bosnya itu pintar. Kalau he speaks, smartnya kita ubah menjadi smartly, karena smartly menerangkan speak. Smartly menerangkan speak. Ini yang tadi saya contohkan itu. Kalau kalimatnya misalnya Brian is hardworking. Brian is hardworking itu artinya Brian itu kerja keras. Orang ya sifat ya hardworking. Dia sedang bekerja keras. Itu tidak bisa menjadi, ini cukup saja kita tulis he is working hard. Jadi hardnya menerangkan working, tidak usah hardly. Jadi ini adalah kalimat yang berbeda ya. Jadi dia berbeda. Jadi itu kita tidak usah lihat bentuk-bentuk seperti itu. Juga seperti ini. His English is good. He speaks atau writes. Good-nya kita ubah, adverb-nya kita ubah menjadi well. Jadi good menjadi well. He speaks atau he writes English well. Good menjadi well. Jadi tidak bisa goodly. Jadi kita cari di kamus, good menjadi goodly, nggak ada. Good berubah menjadi well. He speaks well. Kalau the lady is happy, the lady misalnya works atau sings happily, boleh. Jadi happy menjadi happily, right? Happily. Menerangkan adverb. The singer is beautiful. The singer sings beautifully, boleh. Jadi tambah beautifully menerangkan itu. Jadi ini. Di modul memang ada penjelasan menyangkut banyak
atau jenis dari adverb itu banyak, tapi tadi intinya dia hanya menerangkan itu saja tadi. Adverb itu menerangkan kata kerja, jadi misalnya tadi misalnya speak slowly, itu berarti dia menerangkan kata kerja. Jadi slowly-nya ini adverb ya. Ini adverb. Adverb-nya adalah slowly. Slowly menerangkan kata kerja sebelumnya. Lalu kemudian ada misalnya kita tulis very slow. Very slow. Very-nya itu adalah kata very-nya itu adverb. Dia menerangkan slow. Ya. Dia menerangkan slow. Atau misalnya very juga bisa menerangkan very slowly. Nah, very slowly, very juga kata adverb. Dia menerangkan slowly. Jadi adverb itu muncul dalam 3 posisi seperti ini. Lalu bervariasi seperti tadi di atas. Kadang-kadang memang kalau untuk seperti speak slowly ini, kalau ada kata kerja sebaiknya pasang di paling akhir. Nah, tapi kalau untuk kata sifat langsung very slow atau very slowly. Jadi ini kata-kata yang dianggap kata adverb, lalu dia menerangkan ini. Di buku ada adverb itu macam-macam ya. Ada adverb of frequency, adverb of manner, adverb of time, itu hanya ungkapan-ungkapan saja. Jadi manner dilihat saja bentuk-bentuknya. Yang penting adalah selalu periksa di kamus. Itu kunci yang paling itu. Jadi supaya tahu kunci di kamus. Pemakaiannya hanya 3 istilah ini. Oke, let me go to yang namanya preposisi. Saya ringkas lagi. Preposisi itu adalah kata yang biasanya muncul sebelum noun. Jadi dia munculnya sebelum noun ya, biasa untuk itu. Atau kata lain. Maka namanya adalah pre. Pre itu sebelum, posisi itu tempat. Tempatnya sebelum noun. Di modul yang belum membaca, itu pembagian preposisi yang disinggung itu ada 4 ini ya. Pertama kita lihat preposisi itu tidak bisa dipakai satu tom, misalnya in. Tapi biasa lengkap dengan tempat, misalnya in the room, at home, dan seterusnya. Ada preposisi yang berkaitan dengan waktu. Kita lihat aja misalnya pemakaian at, on, dan in. Ini pemakaian at, on ini yang paling banyak dipakai. Seperti dulu kita belajar di SMP, SMA itu gitu. Jadi misalnya at 3 p.m. At ini diikuti jam ya. Atau at noon, atau at night. Jadi pada jam waktu-waktu tertentu dari bagian hari. Kalau on itu untuk hari dan tanggal. Jadi on Monday boleh. Atau on October 28 boleh. Kalau in itu untuk bulan atau bagian dari tahun atau abad. Jadi misalnya in July, in December, in 2024 gitu. Ada juga ada kata since, ini juga kata depan. Biasanya juga menunjukkan waktu, misalnya sejak Juli, since July, since 2023 bisa begitu ya. Atau ini jadi pemakaian preposisi yang paling banyak adalah in, on, at ini atau at, on ini. Jadi ada tempat, ada waktu, lalu tempat. Tempat itu misalnya ada at home atau tempat tertentu, ada airport, ada hotel. Kalau on itu biasanya diikuti oleh nama jalan tanpa nomor ya. Misalnya on Darmo Street. Ini kadang-kadang juga bisa in. Tapi kalau American English itu selalu on. Kalau in itu kota, pulau, negara, atau taman, atau apa seperti itu. In Surabaya, Bali, Indonesia, pakai in. Itu patokan yang paling jelas dari preposition.
nggak terlalu rumit, kita mengenalnya juga. Yang rumit memang nomor 4, tapi itu juga tidak banyak dibahas, nanti sambil lalu akan dibahas di mata kuliah yang lain. Itu kata kerja yang disambung dengan preposisi. Misalnya begini, saya setuju dengan Anda, itu I agree with you atau I agree to you. Yang benar I agree with you. Saya marah dengan Anda, I'm angry at you. Bukan angry with, tapi angry at. Jadi ini memang ikut. Ini saya beri catatan, sebaiknya lihat saja kamus ya. Lihat saja kamus, biar nanti lihat bisa pas di sini. Memang kita harus mempertajam feeling kita. Tadi yang saya bilang paling banyak dipakai adalah at, in, on. Ini coba lihat nomor 1 sampai 8. Coba pakai feeling. Kira-kira mana yang masih diingat, karena di Korea memang mungkin di luar ini kan jarang orang menggunakan bahasa Inggris ya. Coba kalian lihat pakai feeling saja. Ini kalau mau diisi dengan kata depan itu mana ya? 1 sampai 8. Coba saya beri waktu 4 menit. Ada yang mau mencoba? Anyone who is going to try to fill in number 1 to 4? Halo, ini kan gampang. Ini kalian belajar di mana? Ingat-ingat. Belajar di mana? Di SD, SMP atau mana ini? Tapi biar ini yang paling sering dipakai. Ini. Anyone? Ada yang mau membaca? Silakan. Ya, silakan. Baca kalimat lengkap tapi sudah terisi. Bisa nomor 1. See you apa? At atau in atau on? See you on Monday. See you on Friday. Jadi on. Kalau ini 2. I brush my teeth at morning. At. Kalau yang nomor 3. Match it at 4 o'clock. At 4. Kalau number 4. We have lunch at noon. Betul. Ada komentar? Ada yang salah nomor 1 sampai 4?
Nomor 2 in. Nomor 2. Ya, nomor 2 Nomor itu 2 ya, Pak? nomor 2 On. itu bukan morning, itu On hanya ya, Pak? satu kemungkinan, yaitu in. In the Oh, morning. in. Oh, Oke, ya, maaf, Pak. ada yang mau membaca nomor 5 sampai 8? Silakan, sukarelawan, relawan nih. Relawan Jokowi. Saya Pak. Di Indonesia kan ada relawan Jokowi, relawan Prabowo, relawan itu banyak gitu. Oke, mana right number 5 to 8? Siapa yang mau membaca? Saya Pak. Ya, I'm busy silakan. at the moment. Right, ini ada at. Terus My berikutnya, parents always visit me on my birthday. oke, on. Lalu berikutnya, He was born in 19th century. oke, terus berikutnya ini ada nih. Oh, di situ. He He usually goes on holiday in Ini nama July. In July. in July. Okay, right, good. Now let me give some. Jadi at the moment, betul, bukan in the moment, tapi at the moment. Birthday itu yang penting hari, jadi on. Kalau abad, tadi saya berikan contoh, abad tahun itu in. Kalau nama bulan, in. Jadi sederhana itu. Lagi, sekarang ini langsung kita isi. Misalnya siapa yang mau langsung membaca number 1 to 4, 1 sampai 4, silahkan langsung baca. Atau dilihat-lihat dulu. Jadi patokannya seperti tadi itu ya, tempat atau waktu itu lebih gampang. Ada yang mau mencoba number 1 to 4? Mr. Oke, silakan. Siapa? Sorry, what's your name? Ades Saputra. Oh ya, Ades, silakan. Saya ketik ya. Saya ketik jawabanmu. Apa? Number 1 apa? They are sitting on the table. On. Kemudian Barcelona. I want to spend a year in Barcelona. In. Lalu 3. The milk is not in the fridge. What is it? 4. A Peter office at the first or second floor. At. Oke, jadi on the table in Barcelona, lalu in the fridge. Fridge ini singkatan dari kulkas, refrigerator. Lalu itu ada at the first or the second floor, dari lantai gedung. Ada komentar? Waktu kita mengisi kata depan, apa kalau kita kalau orang duduk di atas meja itu biasa atau tidak? Tidak. Tidak biasa. Tidak biasa. Kalau misalnya kucing, itu mungkin kucing bandel gitu, mungkin dia bisa duduk-duduk di atas meja. Jadi kalau orang duduk di kursi biasa. Nomor 1 ini memang on the table tidak salah, tapi pengertiannya itu kalau they ini orang, kita duduk maksudnya di meja itu kita duduk di kursi. Kursi itu memang ada di meja. Makanya biasanya ini kita menggunakan posisi at. Jadi
sitting at the table itu artinya kita duduk di kursi, hanya kursi itu yang memang dekat meja. Itu ya pemahamannya gitu ya. Jadi sebaiknya pakai at itu. Kalau duduk di atas meja, di bawah meja orang jarang. Nomor 2 benar karena ada Barcelona itu kota. In the fridge, betul, karena ini dalam. Lalu nomor 4, kalau lantai, On. ini lantai ya, gedung. Misalnya apartemen saya ada di lantai 2, itu selalu pakai on. Jadi on the first floor, on the second floor. Jadi ini kita pakai on. Pokoknya intinya pakai lantai itu pakai on. Di lantai paling bawah, on the ground floor. Semua pakai itu. Oke, mudah-mudahan itu jelas. Now, coba lagi. 5 dan 7. Siapa yang 5, 7, 9? Siapa? Anyone who is going to read? Ada yang mau membaca? Atau Mbak tadi yang sudah membaca itu saya ingat itu namanya Mbak Kusnul. Siapa lagi Mbak Kusnul? Siapa lagi yang cewek tapi belum saya sebut namanya untuk membaca? Mbak Ulfa, Mbak Devi, Mbak Oh, Fitriana, Ulfa. Mbak Saya Fadila. ingat Ulfa. Oh, Yes, Mbak sir. Ulfa. I want you to read number 5, 7, and 9. Silakan, Mbak. Why? Where are all these clothes on the bed? Iya, jadi baju memang kalau kita di tempat kos atau apa semua itu baju itu kadang-kadang serakan di mana-mana. Biasanya bajunya anak laki yang biasanya macam-macam, tapi mungkin anak perempuan enggak ya, rapi ya. Jadi on. Lalu kemudian number 7. Are you at home? Are you at home? Kalau dalam bahasa gaul juga kadang-kadang preposisi memang hilang. Are you home? Bisa begitu. Ini gimana number 9? I like the sea. I like the sea, but I prefer swimming in a swimming pool. Betul. Jadi in a swimming pool, right? Now what's the point? Ya kata depan yang paling banyak dipakai ini hanya mempertajam rasa kita saja. Kalau ini ada aturan. Misalnya kalau tadi kota itu pakai itu. Guideline-nya hanya itu. Lain itu memang kita harus kebiasa untuk pakai di rumah at home. Kalau di lantai on the second floor. Oh, right. My room is on the second floor. Kayak gitu. Jadi kata depan itu kayak gitu. Nomor 10 ada di bawah, tapi itu susah. Yang paling mudah dari pertemuan kita hari ini itu sebetulnya nanti kalian lihat itu artikel. Jadi artikel itu kata yang memang menandai bahwa itu adalah kata benda, yaitu atau en, lalu dengan the. Bedanya ini kita pasti sudah lihat sedikit, sudah tahu. Indefinite itu yang en itu artinya tidak tentu. Tidak tentu artinya kata itu belum disebutkan sebelumnya. Misalnya begini, Joko has a car. Ini saya pakai tidak pakai the. Karena mobil ini disebutkan di awal. Joko has a car. Lalu kalau mau definite itu artinya sudah tertentu. Kalau saya lanjutkan kalimatnya, saya mengatakan the car is made in Japan. Atau the car is made in Korea. Jadi ini saya pakai the karena sudah disebutkan sebelumnya. Jadi misalnya saya punya kucing. Kucing itu berwarna hitam. Saya akan mengatakan I have a cat. The cat is black. Kayak gitu. I like coffee. Kopi tidak ditambah apa-apa, tidak ditambah apa. Kopi umum. Tidak pakai the. Tapi kalau kita bilang the coffee in the glass is hot. Mengapa pakai the artikel term? Karena sudah menentukan kopi yang khusus, yaitu kopi yang ada di gelas, bukan kopi yang secara umum. The coffee in the glass is hot. I have a new job.
The job is challenging. Jadi saya punya kerjaan baru, kerjaan ini challenging. Kedua pakai the. The owner of the factory is sick. Pakai itu. Jadi kalau disebutkan pertama kali pakai atau the, atau an, setelah itu pakai the. Itu saja. Kata apa itu? Kata artikel itu. Dan kata-kata yang sifatnya umum itu jangan diberi artikel. Misalnya gini, saya suka minum susu. Oke, I like to drink milk. Itu ini. I like to drink coffee. Umum. Jangan diberi apa-apa. Jadi that's all, right? Good. Oke, right? Jadi nanti bisa baca lagi, you try to read, baca lagi, terus kemudian lihat kerjakan latihan. Tapi ini sudah saya ringkas. I put that one. Nanti bisa tulis apa-apa di diskusi. Nanti saya bisa menanggapi di situ mungkin. Right, that one, right? Good. Jadi ada 4 poin tadi. Ada adjective, adverb, preposition dengan buatnya itu. Ini teks ini juga sudah saya postkan di WhatsApp group. Jadi bisa mempelajarinya lagi. You can see how we have that one. Mungkin ada pertanyaan dulu. Right, do you have any questions mengenai 4 itu, khususnya yang sudah membaca mungkin, right? You have read. Halo Pak, izinkan Oh ya, saya. silakan. Saya ingin menyampaikan opini saya, opini pribadi tentang 4 metode ini. Oh Jadi ya, silakan. sebenarnya dalam penerapan mungkin saya menggunakannya setiap kali saya mungkin conversation atau mengetik sesuatu, tapi untuk mengidentifikasi apakah ini adjective atau preposition atau artikel, itu saya mungkin kurang tahu gitu. Tapi mungkin saya secara tidak sadar menggunakannya seperti itu, Pak. Nah, itu karena begini. Mas siapa namanya? Dian Hidayat. Ini karena Mas ini kan kebiasaan sudah biasa menggunakan bahasa Inggris. Itu sama dengan orang native speaker itu begitu. Dia itu tahu, dia itu menggunakan, tapi kalau disuruh menjelaskan ini masuk mana mungkin dia juga bingung. Tapi dia sudah menggunakannya secara benar. Itu kalau kita belajarnya itu tidak terlalu banyak berorientasi pada teori-teori grammar, tetapi langsung praktek. Kita bisa menggunakan dengan benar, hanya kita menjelaskan ini namanya apa, ini jenisnya apa, begitu itu loh. Benar. Itu memang bagus itu. Saya kira ini jalan yang bagus. Tujuan kita kan belajar grammar itu supaya bisa menggunakan untuk komunikasi, menulis atau buat. Tapi kalau kita sudah menggunakannya dengan benar, nama itu teori ini hanya untuk ya dirumuskan saja, padahal sebetulnya kita itu sudah bisa menggunakan dengan benar. Makanya tadi di modul itu ada seperti kata sifat itu ada jenis-jenis kata sifat, ada yang begini menerangkan warna, menerangkan itu. Saya nggak terlalu itu dilalui saja tidak apa-apa. Yang penting seperti tadi Mas ini loh, sudah biasa menggunakannya dengan benar, mau menjelaskan mana yang ini itu hanya untuk orang yang belajar teori saja. Yang penting prakteknya sudah benar, karena bahasa itu prakteknya itu di menulis dan berbicara. Jadi singkatnya, you are already on the right track. Okay. Terima kasih. Arahnya sudah benar. Akhirnya saja. Ya. Yang aneh itu kalau orang belajar, kamu bisa bahasa Korea, tapi nggak bisa ngomong, hanya tahu, saya itu tahu belajar teori, kalau membuat kalimat itu begini-begini, itu rasanya nggak hambar. Saya itu harus tahu bisa menggunakan.
Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaan ya. Semangat tuh. Bagus, teruskan. You are on the right track. Thank you, sir. Ada lagi? Orang Saya, native Pak. speaker begitu. Silakan, Mas. Terkadang dalam membuat sebuah kalimat atau kayak paragraf itu yang masih jadi kebingungan itu saat menggunakan artikel the tadi itu, Pak. Kan tadi Bapak menjelaskan penggunaan artikel the itu untuk pertama kali atau yang belum disebutkan. Nah, itu maksudnya gimana, Pak? Oh, yang atau the? Yang the. Kalau yang en sama sudah paham, Pak. Jadi kalau an itu ada sesuatu benda yang kita sebutkan di awal. Kalau kemudian itu disebutkan kedua, ketiga, seterusnya, itu kita menggunakan the. Itu intinya begitu. Itu patokan pertama. Patokan kedua, seperti tadi saya contohkan, misalnya saya membuat kalimat begini. Ini kalimatnya adalah the house in Korea is expensive. Jadi rumah di Korea itu memang mahal. Memang Korea house ini saya sebutkan pertama kali, tetapi ini kan bukan rumah umum. Ini ada penjelasan rumah yang berada di Korea. Dalam hal ini saya punya alasan untuk saya pasang the, saya tidak pasang misalnya nggak mungkin. Jadi itu kita menggunakan the itu begitu. Jadi patokan pertama seperti tadi ada rangkaian Joko has a car, the car is made in Japan. Jadi rangkaian itu. Tapi arti kedua adalah ada biasanya setelah kata bonumina itu ada penjelasan. Misalnya tadi the carving the glass. Itu kita punya alasan juga menggunakan itu. Dan itu memang banyak sekali masalah kalau kita mulai menulis. Kalau waktu berbicara mungkin nggak terlalu kelihatan, tapi kalau menulis itu loh kelihatan. Ya. Jadi guideline-nya itu pegangannya di situ saja. Lalu ini ada satu contoh mungkin Mas bisa gunakan. Saya bilang gini, the owner of the factory is sick. Kenapa ownernya saya beri the? Karena ini sudah owner ini sudah tertentu, definite. Definite-nya itu owner yang pemilik pabrik. Cirinya begini, kalau ini ada of yang menunjukkan apa kepunyaan atau apa, berarti bagian ini itu diberi the. Itu kira-kira gitu. Karena ketegasan pemakaian the ini memang sangat ngambang ya. Jadi patokan ada tetapi tidak menyeluruh, Mas, itu. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya tadi ya. Cukup, Pak. Ya. Silakan, masih ada? Jadi baca lagi dan selalu pertemuan berikutnya juga kita selalu bisa kembali tanya hal-hal yang lalu atau apa biar selalu melihat. Tapi artikel ya en itu gampang, tapi the itu yang patokannya tadi itu kira-kira bisa digunakan sebagai guideline. Ya, guideline-nya untuk kembali ke situ. Oke, right, good. Silakan membaca, lalu ada waktu, tapi besok sudah kerja ya. Ada waktu coba buka-buka. Kebetulan modul 3-4 ini hanya beberapa halaman. Ya, jadi kalau dibuka-buka, Mbak Nur sudah membaca belum? Nur Melani. Dilihat, hanya beberapa toh, baca aja. Baca terus lihat-lihat, kira-kira yang tadi saya sudah ringkaskan itu semoga membantu kalian. Tapi kita mau
ketua kelasnya biasa foto dulu untuk tampilkan di grup ya. Saya juga buat foto. Mas siapa yang biasanya buat foto? Mungkin Oke, saya bisa jawab. ditampilkan videonya semua. Sebentar. Mana sih? Sudah diambil, Mas? Belum. Tolong pasang di grup. Aduh, lupa ini biar kelihatan semua gimana ya. Hari ini yang masuk 30 ya, right? 30. Ketua kelas kita Mas siapa? Oh, udah. Ketua kelas kita siapa? Mas Saya, Pak. Rifki. Oh iya ya, Mas Rifki. Ada yang melapor mungkin tidak bisa ikut? Hari ini. Belum ada sih, tadi nggak ada yang Iya, tapi kasih kabar. rasanya semua hadir ya, 30-an tuh. Ada yang tadi ada masuk tapi keluar lagi, saya lihat, perhatikan itu. Sudah saya cawang yang masuk, masuk semua gitu. Oke. Thank you for coming to the meeting. So if you have time, have a look and see you next week. We are not going to talk about article anymore. Maybe we are going to talk about ada mengenai kata bantu, kata kerja bantu. I hope that it will be more challenging. Oh, ada Mas siapa ini mau tanya? Mas Dian ya? Oh, enggak. Ada mic-nya mungkin bermasalah, right? Oh, Mas Ares, do you want to say something? Bukan Pak, maksudnya tadi Mas Dian itu tangannya belum diturunin, jadi kira Bapaknya mau nanya. Gitu. Saya juga maksudnya lihat ada tangannya di atas itu, bikin perhatian sesuatu ya gitu tuh. Mudah-mudahan orang Korea itu senang juga berbahasa Inggris. Kalian praktekkan saja, ngomong saja, pura-pura nggak bisa bahasa Korea. Pura-pura aja, jangan tidak tahu beneran. Nanti nggak bisa, pura-pura aja nggak. Tapi kan orang Korea kan senang bahasa Inggris ya, tidak seperti Jepang ya. Betul ya? 11-12 sih sebenarnya, Pak. Sama aja Pak, orang sini juga. Oh gitu. Ada yang bisa, ada yang enggak Pak, sama aja. Iya, memang itu tantangannya, right? That's one. Jadi memang Oke, semangat terus. Thank you. Sampai belum jumpa ngambil lagi gambar. minggu depan, right? See you next week. I'm leaving the class. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Nice to meet you. Thank you, sir. Langsung turu. Turu lah. Tidur. Thank you, guys. Yo. Info Thank you file. guys.